Shalom, puji nama Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, kita boleh bersama-sama kembali berjumpa di dalam ibadah Cool Online bersama dengan GBI Rayon 17. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya! Sama-sama
Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Bapak Ibu Saudara anggota KUL yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Malam hari ini, di mana saja saudara berada, mari bersama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bawa ucapan syukur kita sebagai satu korban yang menyenangkan hati Tuhan. Karena kita percaya di dalam mengucap syukur, ada berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan. Di dalam mengucap syukur, ada pemulihan. Di dalam mengucap syukur ada berkat kesembuhan. Bahkan ada hal-hal yang akan Dia berikan buat hidup saya dan hidup saudara. Mari bersama-sama kita datang ke dalam hadirat Tuhan dengan membawa ucapan syukur. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari bersama angkat pujian ini. Kau Tuhan yang selamatkanku. Bilang terima kasih sama Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Ya Tuhan yang menyembuhkan. Kau Tuhan yang sembuhkanku.
Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu. Dan biar hadirat-Mu malam hari ini yang membawa kelepasan, yang membawa pemulihan, bahkan membawa kesembuhan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kembali sore hari ini, malam hari ini kita bersama-sama masuk di dalam ibadah Kul Online GBI Malahayati Rayon 17. Puji Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kalau kita sudah masuk dalam hadirat Tuhan, lewat doa, pujian, penyembahan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Apa yang menjadi tuntunan Tuhan untuk kita hari-hari ini, untuk kita lewati, untuk kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Sebelumnya kita sepakat, kita sehati, kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan, kami boleh masuk dalam hadirat-Mu lewat doa, pujian, penyembahan. Kami percaya Engkau hadir dalam setiap keluarga-keluarga, dalam setiap rumah-rumah ya Tuhan. Dan Engkau memberkati kami dengan hadirat-Mu, Engkau memberkati kami dengan sukacita yang daripada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kalau sebentar kami juga mau belajar kebenaran firman Tuhan. Biar kami dikuatkan hari-hari ini di tengah-tengah goncangan yang sedang Tuhan izinkan terjadi. Kami menjadi kuat dan teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Berbicaralah bagi kami semua Tuhan, kami rindu untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam tuntunan-Mu. Hamba-Mu yang sangat terbatas, biar Engkau mengurapi, Engkau memakai Tuhan untuk menyampaikan apa menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, apa yang harus kita perhatikan hari-hari ini, khususnya di masa-masa goncangan ini. Mari kita akan baca satu ayat firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15, ayat yang ke-58. Firman Tuhan kita baca bersama-sama. Yuk semua yang ada di rumah ya, anak-anak, mama, papa, kita sama-sama memperdengarkan firman Tuhan. Karena waktu firman Tuhan diperdengarkan, maka iman kita akan timbul. Waktu iman kita timbul, ada kekuatan yang baru yang daripada Tuhan untuk kita semua. Amin. Ayo sepakat. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Tuhan menghendaki setiap kita hari-hari ini berdiri teguh dan tidak tergoyahkan. Kenapa? Kita tahu hari-hari ini lewat apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita baca di media-media online, Bapak Ibu. Baik mendengarkan kabar-kabar yang luar biasa yang kita dengar. Tapi satu kabar baik yang daripada Tuhan, bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Amin Bapak Ibu. Nah, firman Tuhan katakan di sini, biar setiap kita hari-hari ini menjadi kuat, menjadi teguh di dalam Tuhan dan tidak tergoyahkan. Mari kita bersama-sama belajar bagaimana kita menjadi kuat di tengah-tengah goncangan. Bagaimana kita menjadi teguh di dalam goncangan ini. Sebab tanpa kita memiliki kekuatan di dalam Tuhan, kita akan gampang terombang-ambing. Tanpa kita menjadi kuat di dalam Tuhan, saya katakan kuatnya di dalam Tuhan ya, bukan dalam kekuatan kita sendiri, tapi kuat di dalam Tuhan, maka kita akan gampang digoyahkan oleh apapun yang ada di sekeliling kita. Tapi saya percaya semua anggota KUL yang ada di GBI, khususnya di Rayon 17 ini, saya percaya kita semua orang-orang yang kuat karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Kuat di dalam Tuhan. Nah, hari-hari ini kita lihat ada banyak hal yang membuat kita menjadi ketar-ketir. Kita mulai takut, membuat kita menjadi takut, cemas, khawatir dengan keadaan yang ada. Goncangan demi goncangan Tuhan izinkan terjadi. Tapi saya percaya bukan tanpa maksud Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Satu hal yang saya percaya di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi siapa saja yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saya percaya kita semua ini adalah orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Karena tanpa kita terpanggil oleh Tuhan, mungkin kita saat ini tidak ada di tempat ini. Saat ini kita mungkin sedang tidak ikut beribadah. Tapi kalau hari ini kita ada, Tuhan punya rencana untuk setiap kita. Amin. Tuhan mau kita teguh di dalam Tuhan.
Tuhan mau kita kuat di dalam Tuhan, dikatakan di sini, dan tidak tergoyahkan. Karena firman Tuhan katakan, karena waktu kita teguh dan kuat di dalam Tuhan, jerih pelah kita itu tidak pernah sia-sia. Jerih lelah yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Janji Tuhan dikatakan. Nah, bagaimana kita untuk menjadi kuat? Bagaimana kita untuk teguh hari-hari ini? Dan tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah tergoyahkan oleh situasi, keadaan yang ada. Ayat firman Tuhan yang sudah sering kita dengar, mungkin juga sering kita baca. Mungkin Bapak Ibu juga sering mendengar dari hamba-hamba Tuhan yang mengutip ayat ini. Tapi hari ini, mungkin ini sudah sering kita dengar. Hari ini kita akan sama-sama belajar. Semua yang Tuhan perkatakan semua yang Tuhan sampaikan lewat ayat ini akan membawa kita untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita baca dalam satu ayat firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5. Ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Ya, kita baca bersama-sama ya. Tadi 1 Korintus sudah kita baca kembali 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Firman Tuhan, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuatan-nubuatan. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Amin. Untuk kita menjadi teguh hari-hari ini, untuk kita menjadi kuat di dalam Tuhan dan tidak mudah tergoyahkan. Firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Mungkin sudah sering kita dengar, mungkin sudah sering hamba-hamba Tuhan berbicara kepada kita. Tapi hari ini mari kita perhatikan sungguh-sungguh. Dikatakan ayat yang ke-16, bagian yang pertama dikatakan begini. Bersukacitalah senantiasa. Kalau kita mau teguh, tidak mudah tergoyahkan, kita harus menjaga sukacita itu tetap ada di dalam setiap kita. Bapak Ibu, bukan Betty, tapi beda banyak gitu ya. Sukacita dengan senang-senang. Kalau sukacita itu lebih bernilai kekekalan. Tapi kalau senang-senang, kesenangan itu nilainya sementara. Nah, yang Tuhan mau untuk anak-anak Tuhan hari ini adalah bukan bersenang-senang, tapi bersukacita senantiasa karena Tuhan. Karena kita memiliki Tuhan yang dahsyat, yang hidup, yang sanggup melakukan apa yang tidak mungkin bagi kita, tapi bagi Dia tidak ada yang mustahil. Tuhan katakan bersukacitalah. Bahkan di Mazmur dikatakan bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Mungkin hari-hari ini ada banyak hal yang akan mencoba merebut sukacita dari hidup saudara. Bisa itu kekhawatiran karena sakit penyakit. Bisa itu ketakutan karena masa depan, karena mungkin kita sudah mulai melihat pekerjaan kita, usaha kita kok sepertinya secara manusia harapannya kok tipis. Mungkin kita juga menghadapi pergumulan yang membuat sukacita kita sudah mulai redup. Yang tadinya sukacita ada di dalam diri kita mulai karena terhimpit kekhawatiran, terhimpit oleh ketakutan akan masa depan, terhimpit oleh segala suatu pergumulan yang kita alami. Sukacita mungkin akan mulai tercuri dari hidup kita. Tapi Tuhan ingatkan, kita punya Allah yang hidup. Allah yang mengatasi segala sesuatunya di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan ingatkan untuk setiap kita, bukan karena apa yang kita punya, bukan karena apa yang kita bisa, kita bersukacita, tapi karena kita miliki Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih besar apa yang kita pikirkan, bahkan apa yang kita doakan. Amin. Ada banyak hal yang membuat kita itu akan membuat kita tidak bersukacita, tapi masih banyak perkara, masih banyak alasan untuk kita bisa bersukacita. Tuhan katakan kita harus bersukacita senantiasa karena kita punya Allah yang hidup, Allah yang sanggup mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib bagi setiap kita. Jangan biarkan sukacita kita dicuri hari-hari ini hanya karena ketakutan, hanya karena kekhawatiran. Tapi kita bisa mengalahkan segala kekhawatiran, ketakutan dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Penyerahan diri kita kepada Bapa yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Biar setiap umat Tuhan, anggota KUL yang ada di seluruh rayon 17 ini, bahkan mungkin kalau ada yang dari gereja-gereja lain, biarlah kita bersama-sama, mari jaga sukacita yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Karena sukacita Tuhan adalah kekuatan buat kita semua.
Amin Bapak Ibu. Biarlah setiap kita hari-hari ini memiliki sukacita yang daripada Allah sendiri, yang membangkitkan semangat untuk kita terus mengikut Tuhan dan melakukan bagian kita, dan Tuhan akan melakukannya bagi kita semua. Amin. Yang kedua dikatakan, kalau tadi yang pertama bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan dikatakan. Yang kedua dikatakan di sini ayat yang ke-17 dikatakan tetaplah berdoa. Seringkali kita waktu dari sekolah minggu ya, kita kalau diajarin berdoa, lipat tangan, tutup mata itu ya, terus kita berdoa. Tapi doa lebih daripada itu. Doa itu berbicara hubungan, pengenalan antara kita dengan Allah yang kita sembah. Kita bisa menyebut Bapa, Aba ya Bapa, karena kita mengenal Dia yang adalah Bapa kita. Setiap kita hari-hari ini bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Kalau pernah ada hubungan yang sudah mulai merenggang, hubungan sudah mulai menjauh hari-hari ini. Kalau mau menjadi kuat dan teguh di dalam Tuhan dan tidak mudah tergoyahkan, miliki hubungan dengan Tuhan. Lewat apa? Doa dikatakan. Ada yang berbicara bahwa doa itu adalah nafas kehidupan. Ya, doa nafas kehidupan. Doa adalah kebutuhan di mana kita butuh setiap saat untuk kita minta pertolongan Tuhan. Kita curhat kepada Tuhan, kita ngadu kepada Tuhan. Daripada kita ngomong ke kanan, ke kiri, kita lebih baik kita ngomong kepada Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kita dikatakan, apa yang menjadi permohonan kita. Tuhan katakan, bawa di dalam doa dan ucapan syukur. Doa menjadi kekuatan untuk setiap kita tidak tergoyahkan. Hari-hari ini Bapak Gembala kita mengarahkan kita semua masuk dalam kegerakan doa berantai. Dan saya percaya Bapak Ibu lewat doa berantai ini sekalipun mungkin kita cuma ngambil 15 menit. Tapi kita memberikan waktu khusus untuk kita mengenal Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Ayo lakukan sungguh-sungguh yang sudah mengambil komitmen. Sungguh-sungguh berdoa. Dikatakan lewat gembala kita, dikatakan lewat doa kita bisa mengubah keadaan. Kita bisa mengubahkan atmosfer yang ada di sekeliling kita. Kita bisa mengubahkan kondisi yang ada, bukan hanya di kota kita, di bangsa kita. Doa yang penuh kuasa, dikatakan Yakobus berbicara bahwa doa orang benar besar kuasanya. Mari setiap kita orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan, oleh darahnya yang sudah dicurahkan di atas kayu salib. Kita dibenarkan, mari kita bersama-sama masuk di dalam kegerakan doa ini. Saya percaya ada sesuatu yang akan terjadi, ada titik balik yang akan terjadi. Waktu doa itu terus dinaikkan siang malam tanpa putus-putusnya. Kita dari seluruh rayon yang ada, dari cabang-cabang kita sepakat hari-hari ini. Kita masuk di dalam doa berantai dari tanggal 8 sampai tanggal 9 Maret mendatang. Kita bersama-sama doa, saya percaya. Atmosfer kota Lampung dipenuhi dengan doa. Bukannya kota Lampung ya, yang ada di Bandar Jaya, yang ada di Metro, Baradatu, Pulung Kencana, Bakauheni, semuanya. Hari-hari ini sepakat berdoa. Walaupun mungkin cuma 15 menit, tapi saya melihat bukan hanya 15 menit ya. Ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak jemaat Tuhan yang mengambil lebih daripada 15 menit. Berarti kerinduan dalam pengenalan akan Tuhan lebih lagi, itu sudah ada dalam jemaat Tuhan hari-hari ini. Dan firman Tuhan katakan, orang-orang yang mengenal Allahnya, mereka akan terus kuat dan akan bertindak bersama-sama dengan Tuhan. Lewat doa kita mengenal Allah kita. Lewat doa kita tahu apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Waktu Tuhan nyatakan kepada setiap kita di dalam hubungan kita bersama-sama dengan Tuhan. Tetaplah berdoa. Jadi gak ada batasnya kalau dibilang tetaplah berdoa. Namanya juga tetap berdoa, ya terus berdoa. Karena kenapa? Karena doa nafas hidup orang percaya. Kalau kita sudah gak berdoa berarti sudah gak nafas lagi. Kekristenannya sudah mulai cengep-cengep. Apa cengep-cengep ya? Sudah mulai ngap-ngap gitu ya. Tapi kalau kita terus berdoa berarti ada kehidupan di dalam kerohanian kita. Waktu kita ada hubungan dengan Tuhan, itu ada sesuatu yang hidup di dalam kehidupan kita. Itu Tuhan sendiri yang menguasai setiap kehidupan kita. Yang kedua dikatakan untuk menjadi tangguh, untuk menjadi kuat, menjadi tidak tergoyahkan di dalam Tuhan. Kita tetap berdoa, memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan dan pengenalan akan Tuhan yang hari lepas hari terus bertambah-tambah dan bertambah-tambah. Dan kita terus mengenal Allah dan Allah lebih lagi mengenal dari setiap kita, miliknya sendiri. Amin. Yang kedua, yang ketiga dikatakan, yang ketiga di sini mengucap syukurlah di dalam segala hal, itu yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita.
Hari-hari ini ada banyak alasan untuk kita menggerutu. Ada banyak alasan untuk kita bersungut-sungut. Tapi yang Tuhan kehendaki bagi umat Tuhan bukan menggerutu, bukan bersungut-sungut, tapi dikatakan mengucap syukur dalam segala hal. Kalau kondisi lagi enak, lagi ngalami promosi, lagi diberkati, mudah untuk mengucap syukur. Tapi waktu kondisi sedang mengalami goncangan, kondisi sedang mengalami sesuatu yang tidak pernah kita harapkan, mungkin gak mudah untuk mengucap syukur. Kita yang mungkin sedang kehilangan, sedang ditinggalkan orang-orang yang kita kasihi, mungkin gak gampang untuk mengucap syukur. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kita mau, sekalipun kita gak mampu, mau kita mengucap syukur dengan kekuatan daripada Tuhan, itu menjadi persembahan. Itu menjadi suatu persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ucapan syukur itu persembahan di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama belajar mengucap syukur di dalam segala hal. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan gak mau anak-anaknya hidup di dalam persungutan. Tuhan gak mau anak-anaknya hidup di dalam menggerutu, menyalahkan sana, menyalahkan sini. Tapi yang Tuhan mau, percaya sama Tuhan bahwa Allah kita sanggup mencukupi apa menjadi kebutuhan kita. Allah kita sanggup memenuhi apa yang menjadi keperluan kita. Amin. Belajar mengucap syukur sekalipun berat, tapi kita belajar mengucap syukur di balik semua yang Tuhan izinkan terjadi. Sekalipun mungkin secara manusia kita melihatnya sesuatu yang tidak baik, tapi pasti ada kebaikan di balik semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menyaksikan apa yang saya alami di tahun 2020. Secara manusia mungkin saya tuh banyak alasan untuk bisa menggerutu atau menyalahkan sana sini, tapi saya belajar. Sebelum saya berbicara di sini, saya belajar. Sepanjang tahun 2020 ini, saya Paskah, saya harus duduk di rumah sakit nungguin ayah saya. Sampai keluar lagi, sampai saya pulang lagi pelayanan lagi ke sini. Menjelang Natal, sampai tahun baru saya harus duduk lagi di rumah sakit. Aduh Tuhan, dari Paskah sampai Natal saya di rumah sakit menungguin ayah saya. Tapi ada kebaikan di semua yang Tuhan izinkan terjadi. Kami, kakak beradik itu ada 7 orang. Gak pernah kumpul udah hampir 15 tahun. Tapi karena apa yang Tuhan izinkan terjadi dialami oleh ayah saya. Waktu Natal ini Tuhan izinkan kami yang 7 orang ini bisa kumpul bersama. Kami bisa doa bersama. Sekalipun ada ipar-ipar saya yang belum kenal Tuhan, tapi di situ kami belajar berdoa bersama-sama dan mereka melihat kehidupan kami yang orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kami dikuatkan kembali dan puji Tuhan sampai hari ini ayah kami walaupun berapa kali masuk rumah sakit, tapi hari ini ada dalam perawatan di rumah. Ngomong sehat belum sehat sepenuhnya, tapi kondisinya sudah semakin baik. Ada kebaikan Tuhan yang saya alami yang tidak pernah ketemu. Karena setiap kali kita cuti pasti gantian. Ada yang pulangnya Natal, ada yang pulangnya tahun baru, ada yang pulangnya Lebaran. Jadi kami gak pernah kumpul selama 15 tahun. Tapi kemarin tahun 2020 Tuhan izinkan itu kami alami dan kami bersyukur ada kebaikan Tuhan. Kami boleh sepakat berdoa bersama-sama dalam satu keluarga yang tidak pernah ketemu. Ada kebaikan Tuhan di balik semua yang Tuhan izinkan terjadi. Amin. Ada banyak alasan untuk kita menggerutu, tapi ada banyak perkara yang membuat kita tetap melihat kebaikan Tuhan sehingga hati kita tetap bersyukur. Jangan seperti bangsa Israel Bapak Ibu, udah banyak melihat mujizat, udah banyak mengalami kebaikan Tuhan. Kepengin daging tinggal ngomong, Tuhan aku bosan makan mana, turun burung puyuh. Lapar Tuhan, tinggal bangun pagi, ambil mana, Tuhan sediain roti. Tapi masih menggerutu. Demikian juga hari ini untuk setiap kita. Kita sudah melihat pertolongan Tuhan. Sekalipun mungkin Tuhan izinkan kita mengalami sakit penyakit. Tapi puji Tuhan hari ini, Tuhan masih kasih kita kesempatan dan Tuhan sembuhkan. Mungkin sekalipun kita mengalami hari ini kekurangan, usaha kita mungkin gak selancar dulu. Tapi percayalah, Tuhan masih memberikan kesempatan kita sampai pada hari ini dalam kondisi seperti sekarang. Kebaikan Tuhan tetap ada. Itu alasan kita tetap mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Tidak ada alasan bagi anak-anak Tuhan untuk menggerutu. Karena waktu kita menggerutu seperti bangsa Israel di dalam 1 Korintus 10 ayat 10 dibinasakan. Jangan sampai kita dibinasakan secara jasmani ya, tapi dibinasakan bisa berbicara secara rohani. Mungkin berkat-berkat kita, mungkin pertumbuhan kita. Mari kita bersama-sama
belajar melakukan apa menjadi kehendak Tuhan, mengucap syukur dalam segala kondisi sekalipun berat. Tapi waktu kita mau, Tuhan akan berikan kekuatan dan ada berkat di balik pengucapan syukur. Nah, yang berikutnya, yang keempat, janganlah padamkan roh. Di dalam Roma ya dikatakan jangan biarlah rohmu menyala-nyala gitu ya. Jangan padam, biarkan roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan dikatakan. Tapi mari kita bersama-sama cek hari ini kehidupan kita. Apa sih yang membuat roh kita padam? Waktu kita lebih mengikuti keinginan-keinginan daging, maka roh yang ada di dalam kita akan semakin padam. Tapi waktu kita mau hidup dituntun oleh roh, apa yang roh kehendaki kita ikuti. Waktu kita mau menyangkal daging dan mengikuti tuntunan roh, maka roh itu akan terus menyala di dalam kehidupan kita. Ayo kita cek hidup kita sekarang, hari-hari ini. Bagaimana keadaan kita? Apakah roh kita mulai padam karena kita jarang ibadah bersama-sama? Kita nggak pernah ketemu lagi di kul, mungkin ada juga ya yang kul online, ada juga yang kul pakai Zoom ya. Dan ada yang ikut mengikuti kul ini. Tapi mari kita cek kehidupan kita hari ini. Bagaimana kondisi roh kita? Apakah masih tetap menyala-nyala, kita percaya kepada Tuhan, kita melayani Tuhan lewat doa, lewat apa yang bisa kita kerjakan, kita melayani Tuhan. Bagaimana keadaan kita? Atau sudah lemes lah. Udah yang terjadilah. Yang kita tahu Tuhan penyayang umatnya, begitu. Tapi yang Tuhan mau bukan itu. Roh kita harus tetap menyala. Jangan padamkan roh. Gembala pembina kita tegas mengatakan, buat semua jemaat yang ada di wadah GBI, di bawah naungan GBI Gatot Subroto, termasuk kita, Rayon 17, mengajak setiap kita banyak berbahasa roh. Banyak berbahasa roh. Kalau mungkin masih ada yang belum dipenuhi Roh Kudus, doa, minta. Karena Roh Kudus itu, bahasa roh itu karunia Roh Kudus. Minta sama Tuhan, biar Tuhan penuhi kita secara pribadi. Dan kita akan berbahasa roh. Waktu kita berbahasa roh, kita sedang menguatkan roh kita sendiri. Waktu kita berbahasa roh, Roh Kudus sedang menuntun kita untuk berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan oleh mulut kita. Lewat bahasa roh yang keluar, itu Roh Kudus menuntun kita berdoa yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin kita sudah gak punya bahasa lagi untuk berdoa. Mungkin kita sudah tidak tahu lagi harus berdoa seperti apa. Tapi waktu kita bahasa roh, itu Roh Kudus yang sedang berdoa, menuntun kita sesuai kehendak Tuhan. Amin. Ayo sama-sama. Kita yuk kobarkan kembali banyak berbahasa roh dalam setiap jam-jam doa kita, yang doa berantai ya. Banyak berbahasa roh, banyak memuji Tuhan ya. Kita bersama-sama biar roh kita tidak menjadi padam, tapi roh kita terus berkobar dikatakan. Roh kita terus menyala-nyala dan kita melayani Tuhan lebih lagi. Itu yang keempat. Yang kelima yang terakhir Bapak Ibu ya. Yang kelima yang terakhir dikatakan di sini, jangan anggap rendah nubuatan, ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini ada banyak nubuatan-nubuatan yang dilepaskan. Sebenarnya nubuatan itu enggak ada salahnya, karena itu karunia daripada Roh Kudus. Yang menjadi salah adalah ada banyak orang yang jadi hobi dinubuatin. Nah, ini yang menjadi salah. Ada banyak orang yang mau kul tapi mau cari yang banyak nubuatannya. Ini yang menjadi menyimpang. Saudara harus hati-hati. Firman Tuhan katakan di sini, ujilah segala sesuatu. Jadi jangan terima-terima aja. Aku mau kul ke sana lah. Nanti di sana saya dinubuatin. Saudara, nubuat itu enggak langsung tok jadi. Itu ada prosesnya, ada waktu penggenapannya. Bapak Ibu, hati-hati dengan segala nubuatan. Enggak ada yang salah dengan nubuatan, tapi yang salah waktu setiap kita menjadi orang-orang yang hobi dinubuatin. Amin. Tapi saya yakin di Rayon 17 ini enggak ada lah yang hobi dinubuatin ya sekarang ya. Setiap kita punya hubungan khusus dengan Tuhan secara pribadi. Jadi tahu tuntunan Tuhan, karena Tuhan yang berbicara lewat firman-Nya yang kita baca, firman-Nya yang kita dengar. Dan mungkin lewat nubuatan yang disampaikan kepada kita, kita bisa menyaringnya dengan apa? Dengan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini ayo kembali berhati-hati
Dikatakan kalau roh kita mau tetap teguh, kita mau tetap kuat dan tidak tergoyahkan dengan kondisi yang ada, keadaan yang ada di sekeliling kita. Bagian yang kelima yang perlu kita perhatikan adalah jangan anggap rendah nubuatan, tapi uji segala sesuatu. Tidak semua nubuatan ditelan mentah-mentah, itu nanti akan menyesatkan kita. Tapi uji setiap nubuatan. Saya berdoa biar setiap jemaat yang ada di seluruh rayon 17 bukan orang-orang yang hobi mencari nubuatan, bukan orang-orang yang hobi untuk dinubuatin ya, tapi orang-orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang kuat. Sehingga dia mengerti mana kehendak Tuhan, mana yang baik dan yang sempurna dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita akan ditetapkan Tuhan menjadi orang-orang yang kuat dan tidak tergoyahkan. Apapun yang hari-hari sedang terjadi di sekeliling kita, apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, kita tetap kuat sebab kita mempunyai Allah yang dahsyat, Yesus Kristus Tuhan, yang sanggup menuntun kita, memberkati kita, bahkan yang membawa kita pada penggenapan akan janji-janjinya. Saya percaya setiap anggota KUL yang ada di rayon 17 ini, orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, bahkan hari-hari ini kita masuk di dalam era Pentakosta ketiga. Gembala pembina katakan ini tahun integritas, dikatakan. Integritas itu apa? Apa yang kita percaya itu yang kita katakan. Jangan apa yang kita katakan beda dengan apa yang kita percayai. Itu harus sama, itu namanya integritas. Apa yang kita perkatakan itu yang kita percayai. Aku percaya maka aku berkata-kata, integritas di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan membentuk setiap kita lebih lagi. Dalam tahun integritas Tuhan akan membawa kita menjadi semakin serupa dengan Dia. Berapa banyak yang sering suka menyanyikan pujian ini. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ini waktu-waktunya Tuhan sedang membawa setiap kita, menyempurnakan kita. Untuk kita semakin serupa dengan Dia di dalam karakter, dalam kehidupan, bahkan dalam setiap segi hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang ada di seluruh rayon 17 ini, Tuhan mengendaki setiap kita hari-hari ini menjadi kuat di dalam Tuhan. Untuk kita terus kuat dan tidak tergoyahkan dengan keadaan yang sedang terjadi. Tapi biarlah setiap kita tetap fokus pada rancangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Untuk kita masuk dalam penuaian yang besar. Menjadi penuai, menjadi orang-orang yang menang dikatakan. Sebab hanya orang-orang yang menang yang punya bagian dalam kerajaan surga. Saya percaya setiap kita semua yang ada di rayon 17 yang ada di dalam KUL ini dipersiapkan oleh Tuhan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang, untuk kita menjadi penuai-penuai yang siap masuk dalam rencana Tuhan. Biar lewat firman Tuhan yang malam hari ini kita belajar, kita semua didapati oleh Tuhan orang-orang yang ditetapkan untuk menjadi kuat dan tidak tergoyahkan dengan keadaan yang ada, tapi orang-orang yang terus menggenapi rancangan Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah menikmati pujian penyembahan dan hadirat Tuhan memberkati kita semua malam ini. Waktunya kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan dengan 3 cara. Yang pertama, saudara bisa mentransfer melalui nomor rekening yang ada di layar saudara. Saudara juga bisa men-scan QR code atau QRIS yang ada di layar saudara. Anda bisa memasukkan persembahan saudara ke dalam amplop dan Anda bisa membawanya ke gereja dan memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di ruang pembicara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satukan hati, kita akan menutup ibadah kita akan berdoa biar Tuhan memberkati kita semua. Kami bersyukur Tuhan buat malam ini Engkau yang sudah berbicara kepada kami, memberkati kami lewat doa pujian penyembahan, hadirat Tuhan memenuhi setiap kami. Ada kekuatan baru dalam sukacita yang Tuhan berikan bagi kami. Bahkan Engkau memampukan kami untuk bersyukur dalam segala hal dan mengandalkan Tuhan senantiasa dalam setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih, meteraikan firman-Mu Tuhan, biar itu menjadi kekuatan bagi kami semua. Tangan-tangan yang memberikan persembahan Tuhan lewat transfer, lewat apa yang diberikan oleh setiap umat-Mu, Engkau memberkati berlimpah-limpah
Allah dalam setiap kehidupan mereka, keluarga-keluarga, pekerjaan, usaha diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Ada perlindungan Tuhan untuk setiap umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Malam ini kami menyelesaikan ibadah kami, biar Engkau memberkati kami dengan segala yang terbaik yang daripada-Mu. Mari angkat tanganmu saudara yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa di surga. Damai sejahtera, sukacita dan kasih Tuhan Yesus yang melimpah-limpah. Tuntunan dan pimpinan daripada Roh Kudus menyertai engkau semua mulai dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.